Bismillahirrahmanirrahim. Hiwar al-musyawwiq bainal muta'allim. Ada diskusi yang menarik antara guru dengan siswa, berbincang-bincang dengan murid itu. Ada beberapa riwayat di dalam kitab ini, salah satunya an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah berkata, Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian andai kata ada sungai di depan pintu rumah kalian? Bisa dibayangkan ini di daerah yang kesulitan air ya. Kalau ada sungai di muka rumah, sungainya tentunya kita bayangkan sungai yang jernih ya, yang bersih, bukan sungai-sungai kotor di kota-kota besar. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan, yang dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqi min darani. Bagaimana menurut kalian, apakah tersisa di antara kotoran dalam tubuh orang yang mandi tersebut? Maka para sahabat mengatakan, la yubqi min daranihi syai'a. Enggak akan lagi tersisa kotoran dari tubuhnya sedikit pun. Bayangkan 5 kali mandi dalam sehari. Maka Rasulullah katakan, fadzalika mislus sholawatil khams. Begitu juga seperti sholat yang 5 waktu itu. Yamhullahu biha al-khotoya. Allah menghapuskan dengan sholat 5 waktu itu kesalahan-kesalahan seorang hamba. Ini di Sahih Bukhari. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, perbincangan Rasul dengan para sahabat memberikan perumpamaan sesuatu yang terindra, nampak di depan mata mereka. Mereka bisa membayangkan untuk menjelaskan sesuatu yang enggak terindra, yakni sholat 5 waktu dan bersihnya dosa. Karena sholat dari satu sholat ke sholat yang lain itu menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan antara 2 sholat itu. Catatannya kalau dosa-dosa besar itu dihindari. Ini sisi dari pembelajarannya di situ. Yang nggak jelas bisa kita bikin jelas itu dengan memberikan permisalan dari perbincangan yang sederhana seperti ini. Juga dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tad'runa manil muslim? Tahukah kalian siapa orang muslim itu? Orang Islam itu siapa? Qalu, maka mereka sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul kemudian katakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya, yakni tidak suka mencela, tidak suka menyakiti orang. Itu orang Islam. Kemudian Rasul katakan lagi, tadaruna manil mu'min? Tahukah kalian siapa orang yang beriman itu? Maka sahabat menjawab juga sama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul katakan, man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Orang beriman itu adalah orang yang menjadikan orang beriman yang lainnya itu merasa aman dari diri mereka maupun harta mereka. Tidak diganggu diri dan harta oleh orang beriman yang lain. Kemudian Rasul katakan, wal muhajiru man hajara su'a fajtanabah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan dan dia menjauhinya. Ini diskusi sahabat dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah bisa saja langsung tunjukkan
Aku beritahu kalian, orang yang Islam itu begini, orang yang beriman itu begini. Tapi Rasulullah menggunakan uslub hiwar, percakapan, supaya lebih membekas, lebih menarik, dan lebih menggugah perhatian para sahabat itu. Ini uslub yang bagus ya digunakan ketika kita mengajar, supaya lebih komunikatif. Dan perlu kita kasih penjelasan juga tentang hadis ini. Lafaz muslim dan mukmin di sini itu bukan bermaksud membatasi. Jadi kalau di sini disebutkan orang Islam itu adalah yang menjadikan orang Islam lain itu selamat dari lidah dan tangannya. Itu bukan bermaksud membatasi. Oh berarti kalau ke non muslim itu boleh mencaci, boleh memukul, bukan begitu maksudnya. Jadi walaupun di sini disebut man salimal muslimun, orang Islam lainnya selamat dari dia, itu maknanya adalah untuk lebih mengutamakan lagi orang yang Islam, orang yang beriman jangan sampai disakiti. Bukan berarti wah kalau gitu orang non-muslim boleh aja disakiti. Bukan begitu maknanya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Rasulullah katakan, ala man zalama mu'ahadan. Ingatlah, siapa yang menzalimi mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang menjalin perjanjian dengan kaum muslimin. Wang taqasahu, kemudian mengurangi haknya. Wa kallafahu fawqa taqatih, memberikan beban kepada orang kafir yang ada dalam perjanjian melebihi kemampuan orang kafir itu. Aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin min, atau mengambil sesuatu dari hartanya orang kafir muahid itu tanpa kerelaan mereka. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi pembela orang kafir itu pada hari kiamat, yakni membela sampai dia ya mendapatkan keadilan pada hari akhir nanti. Kemudian wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi ila sadrihi. Rasulullah kemudian memberikan isyarat dengan jari-jarinya ke dada beliau. Ala wa man qatala mu'ahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Ingat-ingatlah ya, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid yang dia punya zimmah, yakni perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, harramallahu alaihi rihal jannah, maka Allah mengharamkan atasnya bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati sab'ina kharifan, padahal bau surga itu tercium dari perjalanan 70 kharif. Kharif di sini maknanya adalah al-am, tahun. Ya bayangkan di sini bagaimana Islam itu orang kafir yang hidup di dalam negara yang memang dia dijamin ya dilindungi oleh Islam, tidak boleh dibebani dengan sesuatu yang lebih dari kemampuan mereka. Tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dikurangi haknya. Sehingga nggak usah bicara ingin syariat Islam nanti seolah-olah jadi membahayakan, tidak. Kalau memang betul-betul Islam yang dipakai, akan terjaga itu. Darah, harta, kehormatan mereka akan dijaga oleh kaum muslimin. Ancamannya besar, ya. Berat ancamannya kalau mengganggu mereka. Ini tentunya ketika mereka tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.